mulai berdiri. Jadi judulnya yaitu modul 1.4 itu belajar tentang budaya positif. Jadi budaya positif sudah di on Bu? Sudah. Budaya positif ini menerangkan tentang budaya-budaya yang kita laksanakan di sekolah yang bernuansa positif. Calon guru penggerak berbagi pengimbasan budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Andika Pramantara, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Negeri 1 Sonowan. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat. Kodrat itu ada dua macam kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu seperti kearifan budaya lokal, lingkungan, gawane anak, gawane siswa, karakternya seperti ini, itu sudah kodrat alamnya seperti itu. Kados Haydn niku ngoten niku nggih, kodrat alamnya memang seperti itu. Nah, sedangkan kodrat zaman yaitu atau budaya asing atau perkembangan zaman yang sudah kita arungi selama ini. Jadi sekarang seperti pembelajaran metode digital. Jadi guru dituntut untuk bisa digital. Makanya ada pelatihan Google Workspace seperti kemarin Budian yaitu mengikuti program Google Workspace. Nah, itu untuk menunjang kodrat zaman. Menunjang kodrat zaman, mengikuti anak pembelajaran secara IT, itu seperti itu. Berikutnya profil pelajar Pancasila. Ya, di situ kemarin untuk kelas 1 dan kelas 4 ini sudah diajarkan bahwa tujuan dari kurikulum Merdeka itu harus mencapai ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Kalau di kelas-kelas ini biasa saya lakukan ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang anak-anak dituntut untuk hafal dan juga melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam kurikulum Merdeka. Budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman dan nyaman agar murid itu dapat mampu berpikir atau bertindak atau mencipta dengan merdeka atau mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi suasana di sekolah itu harus nyaman, harus menyenangkan, pembelajaran harus menyenangkan, merdeka, sehingga anak bisa menyerap ilmu itu dengan baik. Tujuannya seperti itu. Kemudian contoh budaya positif yaitu ada yang dinamakan disiplin positif, ada keyakinan kelas dan juga ada restitusi. Disiplin, nah ini kontrol terhadap murid, bagaimana guru menjalin hubungan baik dengan peserta didik atau warga sekolah. Ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Kita harus menjalin komunikasi antara murid, orang tua dan juga warga yang ada di sekitar sekolah, sehingga terciptalah yang namanya kerjasama yang baik akan menciptakan hasil yang baik juga. Kemudian paradigma disiplin positif. Kalau asumsi lama itu hukuman fisik perlu untuk mempertahankan kontrol guru di kelas. Lalu kalau zaman dulu ya seperti zaman kululan panjenengan, ketika ada anak yang nakal, ayo push up, ayo sekojam, ayo lari, itu seperti itu. Tapi dengan adanya disiplin positif untuk kurikulum Merdeka, maka ada yang namanya pendekatan disiplin positif. Ya, seiring waktu banyak pelajar akan menentang guru dengan berbohong atau bolos sekolah atau putus sekolah. Karena apa? Takut untuk dihukum fisik seperti itu. Itu seperti itu. Nah, ini gambaran sedikit tentang disiplin positif saya sampaikan. Kemudian sebagai guru kita harus memiliki posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum.
guru itu bisa memposisikan diri sebagai penghukum nomor satu. Ya, tindakannya apa? Memarahi, mengkritik, menyakiti, dan lain-lain. Kemudian ada juga memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, mendiamkan, menceramahi atau membuat rasa bersalah. Biasanya murid kok ruangnya kita diam. Nah, itu namanya kita dalam posisi pembuat rasa bersalah, sehingga murid ngeledek-ngeledek ke kita, ada apa? Nah, ini sehingga dia merasa, aku paling salah, kok didiamkan. Itu seperti itu. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Ya, membuat pemakluman lah. Ya, kita anggap murid itu sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pengawas, yaitu memantau atau dan mencatat. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, guru itu sebagai manajer yang bertanya, yang membuat kesepakatan dan lain-lain. Ya, posisi yang paling tepat, ya semuanya itu tepat. Yang paling tepat adalah kita harus bisa sebagai manajer. Ini posisi guru menurut Kemendikbud. Posisi kontrol guru. Mari kita simak bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itulah posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru yang terbaik, yaitu posisi manajer. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa berada pada posisi tersebut. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas, mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi jawabannya seperti ini. Ibaratnya, mengapa pengendara sepeda motor memakai helm? Jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian mengapa memakai masker dan cuci tangan, memakai sabun? Yaitu jawabannya untuk keselamatan dan kesehatan. Ini adalah termasuk keyakinan. Jadi seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya untuk mengikuti serangkaian peraturan. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan. Jadi kalau di kelas misalkan ada harus kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Misalkan seperti tadi Naren ya 20 menit terlambat pada posisi sebagai pengontrol, kan sudah tahu harus ngapain. Saya harus pada saat jam istirahat diam di kelas untuk mengajarkan tugas tambahan. Berarti mereka sudah tahu, murid sudah tahu bahwa apa kalau melakukan kesalahan ini
nanti konsekuensinya apa. Itu fungsinya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan kelas yang rinci dan konkret. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga tidak memusingkan guru maupun murid. Berikutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya memuat sesuatu yang dapat diterapkan di sekolah. Yang kedua, semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ya, lewat kegiatan untuk unjuk pendapat atau diskusi dan lain-lain. Kemudian berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas secara berkala, apakah ini sudah tidak relevan atau masih tetap relevan. Kalau tidak ya harus diganti lagi keyakinan kelasnya. Ini seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok ya, atau mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya tahun dari 2004. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Kemudian ada juga yang mendefinisikan restitusi itu memberi peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh. Ketika mereka melakukan kesalahan dan pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Jadi kesalahan, banyak orang belajar dari kesalahannya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang sebaik-baiknya. Itu banyak yang menganggap seperti itu. Ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Ini sebagai contoh ya terakhir ya, ini penyelesaian segitiga restitusi. Mari kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gordon berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Weiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah membangun keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru yang berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak?
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan.
Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, terima kasih, selesai. Jadi setelah kita belajar tentang segitiga restitusi, tujuannya yaitu murid bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri. Demikian untuk pemaparan tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.